Rekan-rekan, bertemu kembali bersama saya Irfan Traveler, dan kali ini kita ada di Expo Kemayoran dan kita akan melihat Jakarta Fair yang berlangsung mulai tanggal 12 Juni hingga 12 Juli 2024 dalam memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Dan seperti apakah keramaian dari Jakarta Fair dan apakah promo-promo yang menarik? Yuk kita ikuti dalam video kita berikut ini. Beli tiket lebih baik online atau offline ya? Jakarta Fair buka dari hari Senin hingga hari Minggu, termasuk juga hari libur. Dan video yang Irfan ambil ini diambil di hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024. Dan tanggal ini juga merupakan hari libur bersama Idul Adha, Bapak Ibu. Tiket Jakarta Fair 2024 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tiket masuk atau tanpa konser, lalu ada tiket bundling, tiket masuk dan konser reguler, tiket bundling, tiket masuk bersama konser VIP, dan tiket paket terusan yaitu VIP dan reguler. Tiket masuk tanpa konser adalah tiket dengan harga paling murah. Untuk hari Senin harganya adalah Rp40.000 per orang. Untuk hari Selasa hingga hari Jumat harganya adalah Rp50.000 per orang. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur maka harganya adalah Rp60.000 per orang. Selain tiket berbayar, Pekan Raya Jakarta juga memberikan tiket gratis loh. Dan ini berlaku untuk beberapa kategori, seperti anak dengan tinggi di bawah 100 cm, kemudian juga untuk para lansia yang berusia 60 tahun ke atas, kemudian bagi kalangan TNI dan Polri. Nah, biasanya juga sepanjang Jakarta Fair akan ada penampilan dari band-band serta para musisi di panggung. Bagi rekan-rekan yang suka menyaksikan konser, bisa memilih untuk membeli banding tiket masuk bersama tiket konser. Ada pilihan untuk reguler atau VIP. Untuk yang reguler maka di hari Senin maka harganya akan menjadi Rp90.000, rekan-rekan. Untuk tiket banding maka harganya akan lebih mahal, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa membeli tiket untuk masuk ke area pameran Jakarta Fair sekaligus menyaksikan konser. Untuk konsernya pun juga ada pilihan untuk konser reguler dan juga konser VIP. Untuk rentang harganya itu paling murah adalah sekitar Rp90.000 dan yang termahal adalah Rp120.000 untuk banding tiket masuk bersama konser reguler. Harga ini dipengaruhi oleh penampilan dari band-band atau musisi yang hadir di hari tersebut dan juga dari waktu pemesanan, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan memesannya dari jauh hari maka harganya akan lebih murah. Namun bila rekan-rekan membeli tiket banding ini mendekati hari penampilan maka harganya akan lebih mahal. Dan untuk yang banding harga tiket masuk bersama konser VIP tentu harganya jauh lebih mahal dibanding yang reguler. Tiket paling murah adalah di harga Rp120.000 dan yang termahal adalah di harga Rp200.000 per orang, rekan-rekan. Dan sama seperti di tiket banding masuk dan tiket nonton konser reguler, maka perbedaan harga ini adalah karena penampilan dari band-band dan juga musisi di hari penampilannya. Jadi bila band-band atau musisi yang hadir di hari tersebut adalah band-band terkenal, otomatis harga tiketnya akan jauh lebih mahal dibanding hari lainnya. Namun rata-rata bila kita perhatikan maka hari Sabtu dan Minggu adalah hari paling ramai dan tentunya harga tiketnya juga lebih mahal dibanding hari biasa. Nah, selain ketiga jenis tiket di atas, Jakarta Fair juga memberikan tiket paket terusan.
Dan ini ada tiket paket terusan VIP dan reguler di mana pengunjung bisa berkunjung selama 33 hari pameran dan bisa menyaksikan konser VIP. Harganya adalah Rp3.300.000 per orang. Ada juga tiket everyday pass, ada juga paket koplo, tiket masuk dan konser VIP, ada juga paket senja. Dan untuk detail dari keseluruhan tiket ini, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan bisa melihatnya langsung di website jakartafair.co.id dan pilih pembelian tiket. Lebih baik beli tiket secara online atau offline. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pembelian tiket kemarin Irfan membeli secara online, di mana Irfan membuka website jakartafair.co.id, kemudian memilih kolom pembelian tiket dan dari sana melakukan pembayaran Bapak dan Ibu. Untuk pembelian secara online itu nanti Bapak Ibu bisa untuk membayarnya secara virtual account ataupun m-banking dan lainnya. Nantinya setelah melaksanakan pembayaran, Bapak dan Ibu akan mendapatkan tiket yang akan dikirim ke email dan juga WhatsApp Bapak dan Ibu. Dan nanti saat kita masuk ke dalam area pameran, maka di pintu masuknya kita tinggal menunjukkan print PDF dari tiket yang ada di handphone kita. Dan dari pengalaman Irfan dan pengamatan waktu Irfan datang di hari Selasa 18 Juni kemarin, untuk pembelian yang membeli secara online maka akan lebih cepat karena mereka langsung masuk ke pintu. Sedang bagi Bapak dan Ibu yang membeli secara offline atau on the spot, maka akan ada antrian yang cukup panjang karena nantinya kita akan membeli secara langsung di depan loket. Dan banyak juga yang menyarankan untuk pembelian secara langsung di loket, maka lebih baik untuk membawa uang tunai Bapak dan Ibu. Terutama pada hari-hari libur seperti hari weekend, Sabtu dan Minggu, atau juga di hari libur nasional seperti kemarin saat Idul Adha, maka antrian untuk pembelian tiket secara offline ini akan cukup panjang dan tentunya akan sangat membuang waktu Bapak dan Ibu. Ke Jakarta Fair lebih baik naik kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, atau lebih baik naik kendaraan umum ya? Nah, ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para rekan-rekan yang hendak ke Jakarta Fair. Di hari Selasa kemarin 18 Juni 2024 saat Irfan mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran, Irfan naik bus Transjakarta dari halte Monas langsung ke Jexpo Kemayoran, yaitu rute 2C. Selain rute 2C juga ada rute lainnya seperti rute PRJ 1 dari PGC Cililitan ke Jexpo Kemayoran, rute PRJ 2 dari Matraman Baru ke Jexpo Kemayoran, dan rute PRJ 3 dari Pulau Gadung ke Jexpo Kemayoran. Nah, karena ini membawa kita langsung ke Jakarta Fair Kemayoran, apakah harga tiketnya sama atau beda ya? Dan beruntungnya bis-bis tersebut memberikan harga tiket yang sama seperti kita naik dengan bus Transjakarta yang biasa kita gunakan, yaitu Rp3.500 per orang Bapak dan Ibu. Dan untuk waktu operasional dari bus ini adalah untuk hari Senin hingga hari Jumat, maka bus akan beroperasi dari pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Dan khusus untuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur, maka waktu operasional bus akan lebih panjang, yaitu dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Selain bisa menggunakan sarana bus Transjakarta, maka Bapak dan Ibu yang sering menggunakan KRL juga bisa untuk naik KRL. Dan stasiun yang terdekat dengan stasiun Jexpo Kemayoran adalah stasiun Raja Wali. Jaraknya hanya beberapa kilometer, dan bagi Bapak Ibu bisa naik KRL dan turun di
stasiun Raja Wali. Nanti dari sana bisa menggunakan sarana transportasi online, baik ojek ataupun mobil untuk langsung ke Jexpo Kemayoran. Lalu bagaimanakah untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menggunakan kendaraan pribadi? Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka perayaan Jakarta Fair akan selalu dipenuhi oleh para pengunjung. Dan karena acaranya sangat meriah, bahkan sampai ke luar dari acara pameran. Termasuk juga dengan untuk parkir. Selain parkir di dalam bagian dari arena Jakarta Fair Kemayoran yang ada di depan maupun di sekitarnya, maka biasanya juga para pengunjung bisa memarkirkan kendaraan mereka di mall ataupun gedung yang ada di dekat Jakarta Kemayoran. Dan dari sana bisa untuk berjalan kaki atau mengambil seperti transportasi online untuk menuju ke Jakarta Fair Kemayoran. Namun dari beberapa pengalaman dan juga saran serta masukan dari rekan-rekan yang sudah mengunjungi ke Jakarta Fair menggunakan kendaraan pribadi, maka akan lebih baik bila Bapak dan Ibu menggunakan kendaraan umum. Karena bila menggunakan kendaraan pribadi biasanya akan sangat macet dan juga akan kesulitan untuk mendapatkan area parkir, terutama bila ingin parkir di dalam. Dan untuk waktu kunjungan sendiri, seperti sudah kita jelaskan bahwa Jakarta Fair buka untuk hari Senin hingga hari Jumat adalah mulai sore sekitar pukul setengah 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional akan buka dari pukul 10 pagi. Maka bagi rekan-rekan yang ingin lebih tenang dan nyaman di Jakarta Fair, Irfan sarankan untuk datang di pagi hari. Jadi bisa memilih untuk kedatangan di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Tiketnya mungkin memang lebih mahal, yaitu Rp60.000 dibanding dengan harga tiket di hari Senin yang Rp40.000 atau hari Selasa hingga Jumat yang harganya Rp50.000. Namun dari pengalaman Irfan, karena luasnya area pameran dan juga seringnya kita juga mengantri, terutama saat membeli makanan, minuman, maka akan lebih baik kita datang di lebih awal. Jadi lebih baik memilih di hari Sabtu dan Minggu, di mana di pagi hari biasanya tidak terlalu ramai, dan bagi rekan-rekan yang suka untuk membuat konten, maka itu adalah waktu yang terbaik. Dibanding kalau kita datang sore, waktu kita akan semakin terbatas dan biasanya sudah terlalu banyak dengan pengunjung yang menumpuk. Jadi untuk membuat konten ataupun juga untuk berkeliling itu tentunya akan lebih capek dan juga tidak lebih nyaman dibanding di pagi hari, rekan-rekan. Dapat apa aja sih promo dalam Jakarta Fair 2024? Setelah pembelian tiket, kita akan mendapat selembar seperti brosur Bapak dan Ibu, di mana ada 14 promo dari booth dan tenan yang ikut pamer di Jakarta Fair 2024. Sebagai contohnya, dengan Rp10.000 kita bisa mendapatkan 4 buah produk dari Fruity dan teh botol di stand teh botol Sosro. Juga dengan menukarkan tiket ini di booth Pizza Zoo, maka kita bisa membeli paket burger dan teh botol, ada juga sosis, teh botol dengan harga lebih murah, dan juga berkesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah 100 unit, di mana 20 unit iPhone 15 dan juga 80 unit smartphone. Dan untuk yang mengunjungi booth orang tua itu ada paket 10.000 dari minuman kristalin 600 ml 4 botol, ada juga teh gelas, ada juga jenis lainnya. Dari kopi gajah juga, bila kita berkunjung ke boothnya dan menunjukkan selebaran ini, juga bisa mendapatkan gratis kopi dan juga bisa membeli paket yang murah untuk kopi di sana. Kita juga bisa memenangkan undian bila berkunjung ke kapal api dan membeli produk tertentu. Dan juga bila kita berkunjung ke
booth dari Lake, kita juga bisa mendapatkan tiket potongan sebesar 50.000. Dan juga ada promo-promo seperti dari Coca-Cola, dimana dengan beli 3 hanya Rp15.000. Dan juga ada gratis yogurt di stand Cimory. Ada juga promo seperti dari Telkomsel, dimana dengan membeli Rp29.000 kita bisa mendapatkan 29 GB. Dan juga ada hadiah seperti dari Oppo dan juga tenan-tenan lainnya Bapak dan Ibu. Dari pengalaman Irfan sendiri juga, selain yang ada di selebaran yang dibagikan saat kita masuk, juga ada promo-promo langsung dari booth dan tenan yang bisa kita kunjungi langsung Bapak dan Ibu. Seperti dari untuk makanan, minuman, ada juga seperti booth di seperti Mitraku, di mana kita bisa membeli sebuah paket di mana kita bisa mengisi sampai penuh, dan itu hanya berharga Rp35.000. Juga ada promo dari Migaga ya, di mana antriannya sangat mengular Bapak Ibu, sangat panjang, di mana dengan beli paket tertentu dari Migaga dan nanti kita bisa mengisi untuk mie sebanyak-banyaknya di sana. Dan juga ada penawaran menarik dan promo dari bakso Afung, dimana dengan harga Rp65.000 tidak hanya kita bisa mendapatkan semangkuk bakso, namun kita juga bisa membawa pulang wadah dari bakso tersebut ke rumah. Tidaklah lengkap kita berkunjung ke Jakarta Fair tanpa kita mencicipi aneka jenis makanan dan minuman yang ada di sana Bapak dan Ibu. Untuk booth-booth makanan dan minuman, rata-rata mereka berada di kawasan outdoor, seperti yang tadi yang pernah kita tampilkan, yaitu booth-booth dari salah satu franchise untuk makanan siap saji, juga seperti bakso Afung, ada juga pizza, ada donat, ada juga dari grup orang tua, ada juga Migaga, kemudian juga ada dari Kongguan, dan juga ada dari Kanzler, ada juga dari kopi seperti Kapal Api, Kopi Gajah, dan juga dari pizza itu mereka ada di luar. Dan tentunya booth-booth seperti bakso Afong tadi, dan juga Migaga, Indomie. Dan Indomie sendiri kita juga bisa membeli paketan, dimana kalau kita beli paketan nanti kita bisa mendapatkan tas juga secara gratis. Dan juga mereka juga ada tempat dimana kita bisa untuk membeli dan menikmati langsung mie rebus yang disajikan oleh para staf di sana Bapak dan Ibu. Dan selain makanan-makanan modern, juga ada makanan-makanan tradisional seperti Ivan sempat lihat itu ada dari bakpia dari Jogja, ada juga bolu kukus, ada juga cimori, dan makanan-makanan lainnya. Untuk tempat makan juga ada wilayah yang disebut sebagai Kampung Nusantara, di mana nanti kita bisa ke sana dan menikmati aneka jenis makanan-makanan kuliner Nusantara seperti sate, soto, bakso, kemudian juga ada steak, ada juga nasi Bali, ada juga gudeg, dan jenis-jenis makanan lainnya. Nah, untuk yang tempat ini itu Bapak dan Ibu harus menukarkan uang menjadi koin. Jadi kemarin Irfan menukarkan Rp50.000 dan mendapatkan 5 buah koin. Jadi di sini kita tidak membayar secara kris atau e-wallet atau tunai. Jadi kita membayarnya secara dengan menggunakan koin tersebut. Nah, nantinya kita dengan koin tersebut akan menukarkan dengan makanan atau minuman yang hendak kita beli Bapak dan Ibu. Seperti kemarin Ivan membeli bakso dan harganya adalah sekitar Rp40.000 per mangkuk. Jadinya Irfan membayar dengan 4 buah koin
Dan sisa dari koin tersebut yaitu satu buah koin bisa untuk diuangkan kembali Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk penukarannya pun bisa dua cara, yaitu dengan uang tunai atau bisa secara kris atau dengan secara m-banking. Namun Irfan sarankan Bapak dan Ibu lebih baik menggunakan uang tunai untuk menukarkan ke koin, karena kalau kita menggunakan pembayaran secara kris atau m-banking atau lainnya, maka kelebihan uang tersebut tidak bisa kita ambil kembali. Namun kalau kita menggunakan uang tunai, maka kelebihannya bisa kita ambil kembali, sama seperti yang Irfan alami kemarin, di mana setelah menukarkan sebesar Rp50.000 ke uang koin, maka sisa dari satu koinnya bisa Irfan ambil dan bisa diambil lagi Rp10.000-nya, seperti itu. Selain tempat ini juga kita bisa menikmati aneka jenis masakan dari Betawi Bapak dan Ibu. Seperti di rumah Betawi, di situ ada aneka jenis dari dodol, ada juga kerak telur, ada juga toge goreng, ada juga laksa, dan juga mereka menjual aneka jenis makanan khas Betawi lainnya. Dan juga baik di dalam maupun di luar dari area Jakarta Fair 2024 juga kita akan sering menemukan para penjual kerak telur Bapak Ibu. Dan kerak telur adalah salah satu makanan ikonik dari Jakarta. Tentunya juga ada es rendang mayang yang mungkin sudah jarang kita temukan, ada juga di Jakarta Fair. Jadi saat kita berkunjung ke Jakarta Fair, kita juga bisa menikmati aneka jenis kuliner Nusantara, baik dari Betawi, baik dari Sumatera Barat seperti sate dan juga gulai dan lainnya, dan rendang, dan juga aneka jenis kuliner lainnya. Lalu bagaimanakah bila kita ingin melaksanakan ibadah seperti sholat? Bapak dan Ibu, ada beberapa tempat-tempat di dalam maupun di luar dari gedung di mana kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Seperti di dekat tempat ini juga ada sebuah musola yang cukup bersih dan cukup luas, dan sempat juga dipergunakan untuk sholat asar di sini Bapak dan Ibu. Dan sekarang dari area kuliner di Pekan Raya Jakarta 2024, kita akan coba masuk ke bagian gedung yang ada di area Jakarta Fair 2024, dari gedung A, B, C, dan juga gedung-gedung lainnya Bapak dan Ibu. Seperti yang kita lihat ini adalah bagian dalam dari gedung yang ada di Jakarta Fair, di mana kita bisa melihat seperti ini ada booth Blibli. Selain booth Blibli juga ada booth dari Tokopedia. Nah, di sana juga mereka memberikan penawaran-penawaran yang khusus. Nah, mungkin bedanya sekarang dengan pameran Jakarta Fair dahulu, sekarang tidak begitu banyak brosur-brosur yang diberikan oleh para penjaga toko, tapi mereka menampilkan scan QR di mana kita bisa mendownload dan bisa melihat produk-produk yang mereka tawarkan, dan juga tentunya promo-promo yang mereka berikan selama pameran Jakarta Fair 2024. Dan selain untuk dibeli sendiri, kadang kita juga sering melihat promo-promo baik di Instagram ataupun di media sosial lainnya seperti TikTok atau Facebook, di mana banyak juga orang-orang yang datang ke PRJ untuk just tip. Jadi mereka akan membelikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggannya, di mana pelanggannya tidak perlu untuk datang ke PRJ dan mengantri, dan mereka cukup memberikan barang-barang yang mereka ingin beli untuk dikirimkan kepada mereka melalui para orang-orang yang just tip tersebut Bapak dan Ibu. Dan ini merupakan salah satu peluang bisnis atau peluang usaha juga yang hadir hanya saat pameran-pameran besar seperti Jakarta Fair dan juga pameran-pameran lainnya. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin hendak berencana untuk membuat kafe atau industri rumah seperti catering atau restoran atau warung, maka Jakarta Fair juga tempat yang tepat, karena di sini kita bisa membeli aneka jenis kebutuhan dapur
dari panci, penggorengan, kemudian juga ada rice cooker, magic jar, alat pembuat kopi, ada juga mesin-mesin untuk masak dan lainnya dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan kita beli di tempat lain. Dan tidak afdol rasanya bila berkunjung ke Jakarta Fair tanpa melihat promo-promo dari barang-barang elektronik seperti handphone, televisi, dan lainnya. Seperti di booth-booth penjual handphone seperti Rafone, Samsung by NASA, dan juga iBox untuk iPhone, lalu juga Oppo dan juga handphone lainnya. Di sini kita bisa melihat promo mereka yang jor-joran dari diskon hingga jutaan rupiah dan berapa puluh persen. Lalu juga ada kemudahan pembayaran, bahkan ada cicilan tanpa bunga dan promo-promo lainnya. Kalau beli handphone lebih baik beli handphone yang ex-display atau yang masih baru ya? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, itu adalah pertanyaan yang tentunya sering kita dengar. Di Pekaraya Jakarta sendiri, selain kita bisa membeli handphone yang masih baru dan bergaransi, kita juga bisa membeli handphone ex-display. Lalu apa bedanya sih antara handphone ex-display dan handphone baru? Handphone ex-display adalah handphone yang dulunya adalah handphone yang sering di-display di toko-toko penjual handphone Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sering berkunjung ke toko-toko handphone, maka biasanya akan ada handphone yang di-display dan bisa kita coba di sana. Nah, kalau untuk handphone yang baru tentunya sudah jelas bahwa ini adalah handphone yang masih baru dan bersegel serta bergaransi resmi dari produsennya. Perbedaan utama dari handphone ex-display dan handphone baru yang masih bergaransi tentunya adalah di harga. Kalau misalnya anggaplah handphone yang masih bergaransi bisa berharga sekitar 5 jutaan, maka handphone ex-display harganya bisa lebih murah 50% bahkan lebih tergantung dari tipe dan jenis handphone tersebut. Jadi kalau harga handphone baru sekitar 5 juta, maka handphone ex-display bisa jadi harganya hanya sekitar 3 juta atau bahkan sekitar 2 juta. Karena berbeda harga yang cukup tinggi inilah, maka banyak orang-orang yang memilih untuk membeli handphone display. Apalagi bila Bapak dan Ibu membeli handphone ex-display yang sudah keluaran lama. Jadi seperti keluaran 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, tentu harganya akan jauh lebih rendah lagi. Barang ex-display juga merupakan barang resmi, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir mengenai keresmian barang ini. Namun yang harus diperhatikan adalah karena barang ex-display adalah barang yang ditampilkan di toko-toko penjual elektronik atau handphone dan sering dicoba-coba oleh para pengunjung, maka Bapak dan Ibu harus memperhatikan apakah handphone ex-display yang Bapak Ibu pilih itu masih dalam keadaan mulus atau adakah cacat atau baret atau lainnya, karena biasanya ini tidak bisa digaransi lagi. Kemudian perhatikan juga apakah handphone ex-display tersebut masih berfungsi dengan benar, dengan baik tentunya. Karena seperti kita ketahui bahwa selama mereka menjadi barang display di toko handphone, maka otomatis barang ini akan selalu dinyalakan, dan tentunya yang harus diperhatikan adalah baterainya Bapak Ibu dan tentunya juga layar. Karena kita ketahui bahwa baterai dan juga layar handphone adalah salah satu komponen yang paling sering untuk cepat mengalami kerusakan. Seperti yang Ivan alami dulu adalah sebelum Ivan mengganti handphone baru, di handphone yang lama itu sudah sekitar 4 tahun, dan sebelum rusak handphone tersebut mengalami cacat atau mati layar. Jadinya layarnya sudah menjadi gelap dan akhirnya terpaksa kita ganti. Karena kalau kita mengganti layar pun juga harganya akan jauh lebih mahal, apalagi untuk handphone keluaran lama yang mungkin spare partnya sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah masalah di baterai. Karena mereka dinyalakan terus-menerus selama di toko, maka otomatis daya baterainya akan turun dengan sangat cepat Bapak Ibu. Dan karena sekarang rata-rata handphone sekarang adalah bentuknya baterai tanam yang menyatu dengan handphone, bukan seperti dahulu di mana handphone baterainya bisa kita copot, maka otomatis bila
baterai sudah aus atau sudah kropos, maka kita harus membeli baterai baru dan itu harus diservis di tempat yang resmi. Dan tentunya biayanya juga akan cukup besar. Jadi sebelum membeli barang X-Display Bapak dan Ibu harus memperhatikan apakah baterai dan juga layar dari handphone tersebut masih layak atau masih bagus. Karena bila tidak maka bisa jadi kita membeli dengan harga lebih murah karena barang X-Display, namun untuk memperbaikinya akan jauh lebih mahal lagi. Jadi bila ada yang bertanya, lebih baik membeli barang handphone X-Display atau barang handphone yang masih baru? Tentunya Bapak dan Ibu bisa memutuskan sendiri setelah melihat faktor-faktor berikut tadi. Dan agar Bapak dan Ibu perjalanannya dan juga turnya selama di PRJ juga semakin nyaman, maka perhatikan juga keamanan baik diri maupun barang-barang Bapak dan Ibu semua. Karena beberapa hari yang lalu Irfan juga sempat membaca berita mengenai ditangkapnya seorang pencopet yang membawa beberapa handphone selama pameran Pekan Raya Jakarta. Untuk copet sendiri tentunya akan selalu ada di setiap acara-acara keramaian Bapak dan Ibu. Maka perhatikanlah barang-barang Bapak dan Ibu saat mengunjungi Pekan Raya Jakarta. Dan saran Irfan adalah bagi Bapak dan Ibu yang tidak ingin terlalu melihat keramaian pengunjung dan ingin punya waktu lebih banyak, maka datanglah di pagi hari. Jadi lebih baik memilih di hari Sabtu atau Minggu. Meskipun tiketnya lebih mahal, namun Bapak dan Ibu bisa lebih memiliki waktu untuk keliling di Pekan Raya Jakarta. Jadi kapan Bapak dan Ibu akan berkunjung ke Pekan Raya Jakarta? Sampai bertemu di Pekan Raya Jakarta berikutnya Bapak Ibu, dan semoga informasi dan tips ini membantu untuk Bapak dan Ibu bepergian selama Pekan Raya Jakarta 2024. Terima kasih. Dan mencakup area seluas 12,7 hektar, memiliki 4 proses manufaktur.
Ayo, jadi 145.000. Bagus banget, ini akarnya